003号城市，那可是加上在河道内出没的海洋怪兽，这003。如今这里鱼龙混杂。Halo semuanya, selamat datang di Semangat Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan Donghua series Swallowed Star, yang dimana pada part sebelumnya, Kota 0201 diserang oleh gerombolan tikus, yang dimana Luo Feng juga ada di sana. Di saat terdesak, untungnya Luo Feng diselamatkan oleh Dewa Perang Lu Gang. Akan tetapi, untuk menahan gelombang tikus itu, Lu Gang harus mengorbankan nyawanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tidak membuang waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Keesokan harinya, terlihat semua orang menghadiri acara pemakaman Dewa Perang Lu Gang. Luo Feng dan tim pun masuk ke sana. Saat di dalam, Luo Feng yang melihat foto dari senior Lu Gang pun kembali mengingat kejadian itu. Di saat bersamaan, terlihat Su Xin yang juga menghadiri pemakaman itu. Di sisi lain, Su Gang terlihat berbicara dengan seseorang, yang dimana ia kembali merendahkan Luo Feng. Lalu, orang itu mengatakan kalau Luo Feng adalah orang yang dijuluki sebagai orang gila karena mampu membunuh 10.000 monster dalam waktu hanya 2 bulan. Dan Luo Feng telah mencapai tingkat jenderal junior. Hal ini membuat Su Gang sangat terkejut. 国家电视台也来了。战10点，战神陆刚的葬礼将在英雄。陆刚前辈，小心！0201号献祭时，竟给他逃了出来。18岁的初级战将级，几乎都是高级兽兵，因此。 Dari kejauhan, terlihat Paya dan Zhang Zhu, yang dimana mereka sepertinya memiliki rencana untuk mengalahkan tim Firehammer dengan bantuan dari tim Thunder. Tak lama kemudian, terlihat 2 orang yang keluar dari mobil, dan seorang tuan muda mereka yang tidak ikut turun. Luo Feng yang melihat mereka pun menanyakannya kepada Gao Feng, dan dijelaskan kalau mereka berasal dari keluarga Belinas. Dan Luo Feng pun tahu kalau keluarga Belinas adalah salah satu dari 9 keluarga utama HR Alliance, dan dijelaskan kedua orang itu bernama Caron dan Liu. Mereka berada di level jenderal tingkat tinggi, dan terlihat kalau mereka bersama dengan tim Huya. Di sisi lain, Liu mengatakan kepada Paya mengenai misi melindungi tuan muda mereka, dan ia tidak begitu peduli dengan dendam tim Huya kepada tim Firehammer. 队长。 你的意思是，这次，队长，火锤小队也来。他们就是火那个白人叫卡隆，年老的姓刘。我可不想被人拖后腿。看来这老者有着极为丰富的实战经验。Tak lama kemudian, terlihat pesawat tempur yang mendarat di sana, yang dimana disambut oleh pejabat Aula Jisian dan pejabat nasional. Dan ternyata orang itu adalah Tuan Zuxi, dan Luo Feng juga sudah pernah bertemu dengannya. Lalu Gao Feng menjelaskan kalau kekuatan dari Tuan Zuxi ini telah melampaui tingkat Dewa Perang, dan ia juga salah satu kekuatan inti Aula Jisian. Tak lama kemudian, mereka semua pun pergi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada senior Lu Gang. 世界第1强者红之下，属于武馆，直接在这里降落，是我们极限武。传闻他的实力已经超越了战神级。Di sini, Luo Feng menjelaskan kejadian waktu itu kepada yang lainnya, dan hal itu membuat mereka sedih. Luo Feng pun menanyakan mengenai hubungan antara tim Huya dan keluarga Belinas,
dan dijelaskan sepertinya mereka memiliki misi dari keluarga Bolinas. Keluarga Bolinas ini sangatlah kuat dan memiliki banyak dewa perang. Luo Feng yang tidak tahu mengenai hal itu dijelaskan kalau keluarga besar seperti itu dapat dengan mudah mencapai tingkat dewa perang, yaitu dengan menggunakan pewarisan gen. Di sini Kapten Gao Feng memiliki rencana kalau mereka akan pergi ke kota 003, yang dimana Senior Lugang mengerjakan misi di sana. Karena ia tidak ada, maka monster di sana akan berkembang dengan lebih cepat. Awalnya dijelaskan kalau praktisi jenderal diminta untuk ke sana, walau dikatakan monster di sana jauh lebih berbahaya. Di sini mereka semua sepakat untuk pergi ke sana, karena tujuan mereka adalah mengalahkan banyak monster. 他们似乎跟波莱纳斯家族攀上了关系。想不到陆刚前辈这么好的身手。如果强者基因不断传递并扩散下去，完善身体基因，而这部分基因是队长。波莱纳斯家族如果只是财富巨大的话，如今他陨落，003号城市的我们是为什么服用基因药剂？国家已经紧急召集战将级队伍。003号城市，我们去。 Mereka pun sampai di pangkalan 003 dan terlihat begitu banyak praktisi tingkat tinggi. Dan hal ini disebabkan karena kota 003 berada dekat dengan pantai dan juga monster laut yang jauh lebih mengerikan daripada monster daratan. Di sisi lain, terlihat Zhang Zu yang emosi karena tim Firehammer lebih dulu sampai di sana. Lalu, Paya pun mengatakan kalau dengan adanya kekuatan dari Tuan Liu dan keluarga Bolinas, maka tim Firehammer bukanlah masalah, bahkan apabila mereka menghabisi tim Firehammer. 车也不少，这里距离003号城市很，003号城市很近了。为了应对随时可能，多锤小队撞上门来，我一定要亲手解决罗峰这小子。大国都严禁武者自相残杀的。 Sesampainya mereka di sana, Kapten menjelaskan kalau kota 003 ini dulunya adalah pusat ekonomi dari Cina, yaitu Shanghai, dan dijelaskan kalau monster di sini memiliki level yang tinggi, termasuk level raja. Praktisi tingkat dewa perang pun juga ada di sana. Tidak hanya ada praktisi dari Cina, tetapi juga dari negara lain. Tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh monster elang emas mahkota hitam. 触摸领主级怪兽战，那就是003号城市，以前也是陆刚前辈曾经战斗过的地方。如今这里鱼龙混杂，准备战斗。 Terlihat tim Firehammer yang begitu kelelahan, yang dimana mereka ternyata bertemu dan berhadapan dengan begitu banyak monster secara berturut-turut. Di sisi lain, terlihat praktisi asing yang menghadapi monster ular benang hitam berkepala dua. Kapten pun mengatakan meski dari negara berbeda, mereka semua adalah praktisi yang melindungi umat manusia, dan mereka pun ingin membantunya. 半小时内就连续遭遇这么多怪兽，一头初级兽将级黑关金，这就是003号城市，怪兽高度密集。虽然国籍不同，但同为暴徒。队长，来了个大家伙。不救，我们不能见死不救。 Terlihat para praktisi asing itu adalah orang India. Di saat mereka berhadapan dengan monster itu, di sini Luo Feng dan yang lainnya pun membantu. Lalu mereka semua bekerja sama menghadapi monster itu. Monster itu pun mengejar Luo Feng. Di saat bersamaan, kapten dan praktisi India itu pun menyerang monster itu. Lalu Luo Feng menyerang monster itu juga dengan teknik pedang guntur tingkat 2, yaitu Dark Energy, dan berhasil mengalahkannya. Good， 联手。
底要是这么坚硬。九重雷刀。 Di saat praktisi India itu ingin menuju ke Monsterlady, ia dihentikan oleh tim Huya, yang ternyata mereka bersama dengan tim Thunder. Lalu kapten pun mengatakan kalau mereka praktisi tingkat tinggi, akan sulit untuk menghadapinya. Tuan muda tim Thunder itu pun menuju ke monster itu, dan ia mengatakan kalau monster itu miliknya. Dua Fang yang menyadari kalau tuan muda itu adalah orang yang mereka lindungi. Saat praktisi India itu ingin menyerangnya, ia langsung diserang oleh tembakan sniper dari tim Huya, yang membuat kakinya terluka. 高级战将，这下不好办了。哎，收获不错吧？猎物归我了。那名被保护的混血青年是整个小队。 Terlihat kalau tim Thunder itu tidak akan melepaskan mereka. Kapten mengatakan tidak mudah mengalahkan 3 orang dari Bolinas itu, dan mereka harus berpikir jernih. Saat praktisi India itu ditembaki lagi, Dua Fang pun menahan tembakan itu, dan membuat Chan Gu mengetahui arah tembakan tadi. Di sini Chan Gu langsung menembak sniper dari tim Huya itu. Dua Fang di sini mengancam tuan muda itu dengan adanya tembakan yang mengarah kepadanya dan membuatnya merasa kesal. Lalu Liu pun menyerang Dua Fang dan Baron menghadapi Gao Feng, dan terlihat Gao Feng cukup kesulitan menghadapinya. Di sisi lain, Dua Fang yang berusaha menghadapi Liu ini, namun Dua Fang terus-menerus mendapatkan serangan darinya. 为什么有了碍事？武者不应抢夺他人成果。现在他们分开了，是时候了。 Di sini, Dua Fang memiliki rencana, dan ia mengatakan kepada Chan Gu. Dan di sini, Chan Gu menembaki tuan muda itu, dan Dua Fang menyelamatkannya. Liu menyadari jika itu adalah peluru kosong, dan Dua Fang mengatakan kalau tembakan berikutnya, ia tidak akan menyelamatkan tuan muda itu. Dan perkataan itu membuat Baron sangat emosi, dan menyerang Dua Fang. Di sini, Liu menyuruhnya berhenti. Misi utamanya adalah untuk melindungi tuan muda itu, dan ia mengajak tuan mudanya untuk meninggalkan tempat itu, dan mereka pun pergi. 队长，陈哥，我有个办法。绝世初级战将也敢！ 还只是中级战将级，如果中枪，好吧，我们走。 Di perjalanan, tuan muda itu protes karena tidak mendapatkan monster itu. Lalu, Liu pun meminta maaf karena tugas mereka adalah untuk melindunginya. Di sini Liu mengatakan kepada Paya kalau tugas utama mereka adalah melindungi tuan muda. Zhang Zu mengatakan kepada Paya kalau tim Firehammer sudah semakin kuat, terutama Luo Fang, dan berkata kalau mereka harus secepatnya bertindak. Dari kejauhan, Chan Gu memperhatikan mereka. Kapten pun berkata tim Hoya itu tidak ingin kalau tim Firehammer berkembang. 这么值钱的猎物，明明近在眼前了。这小子潜力很是惊人，安全为第一位的，请您体谅。人马，看到了，他们在沿着街道往北走。刘前辈，他们找到了靠山，一共有
Luo Fang pun meminta untuk yang lainnya mundur bersama dengan tim India, karena tuan muda dari Polinas itu telah mereka ancam, dan pasti mereka akan membalas dendam, dan membuat tim Firehammer dalam bahaya. Di sini Luo Fang berinisiatif untuk mengawasi tim Huya dan tim Thunder itu. Awalnya, Chan Gu khawatir dengan tindakan dari Luo Fang ini, dan Kapten pun percaya akan hal itu. Lalu ia pun mengingatkan Luo Fang untuk berhati-hati dalam bertindak. 队长，陈哥，你们先一起撤退吧，最好和那……那我跟你一起去。陈哥，我去虽然实力远高于我们，但还是选择让步。这次的情况更加危险，一名高级战将这个时候与印度小队结伴而行，如果被发现，逃生是第一优先。 Luo Fang pun langsung pergi ke tempat tim Huya itu bersembunyi. Luo Fang mencari tempat yang paling mudah untuk mengawasi mereka, dan ia pun melihat keberadaan dari tim Huya. Di sisi lain, Liu kembali menanyakan informasi mengenai tim Firehammer, dan Paya menjelaskan mengenai kekuatan dari tim Firehammer itu. Dan Liu mengatakan jika menemukan tim Firehammer itu, maka langsung laporkan kepadanya. Kembali ke Luo Fang. Di sini, Luo Fang berencana menunggu tim Huya itu berpisah dengan orang-orang dari Bolinas. Lalu, barulah ia akan menyerang mereka, karena kekuatan mereka akan jauh lebih lemah. 变数就是这个罗峰，就火锤小队情报没问题吧？ 等他们和那2名高级战将分开了。 Di pagi harinya, terlihat tim Huya dan tim Bolinas itu keluar dari tempat itu. Di sini Luo Fang pun melihat mereka, akan tetapi ia masih belum ingin bergerak, karena takut yang lainnya curiga. Dan ia pun memutuskan untuk tetap mengawasi. Beberapa hari pun berlalu, dan terlihat Luo Fang masih mengawasi mereka. Di sini Luo Fang memahami, setiap mereka pergi, maka akan selalu ada 2 orang yang tetap tinggal. Karena Luo Fang merasa kalau tidak akan ada kesempatan baginya di pagi harinya, yaitu hari ke-10, Luo Fang pun melihat mereka keluar dan memperkirakan kalau yang tinggal adalah Zhang Zu dan Li Xiao. Dan Luo Fang pun langsung menuju ke tempat itu. 还请我们整个小队来保护。其他7个人肯定会警惕。剩下Sesampainya di sana, Luo Fang mendengarkan kalau Zhang Zu telah menyuruh seseorang untuk mengawasi keluarga Luo Fang. Orang itu adalah Yan Jingse, yang dimana Zhang Zu berencana buruk terhadap keluarga Luo Fang. Dan hal ini membuat Luo Fang sangat marah dan mengeluarkan energi spiritualnya dan membuat lampu yang ada di sana terjatuh. 那边的监控很严密吧？监控伤好点了没？小意思。还有他小区里张去了，动不了的。 Di saat keduanya curiga, Luo Fang langsung menyerang mereka, dan pertarungan sengit pun terjadi. Di saat Luo Fang berhasil membuat mereka kesulitan, Zhang Zu yang kesulitan karena Luo Fang, di sini Li Xiao menghubunginya, dan Zhang Zu berkata kalau ini adalah panggilan dari Yan Jingse, dan ia berkata kalau panggilan itu tidak diangkat, maka keluarga Luo Fang akan berada dalam bahaya, dan Luo Fang pun melepaskannya. Di saat Luo Fang menyadari jika panggilan itu palsu, Zhang Zu pun langsung menyerangnya, dan film pun bersambung.还不快放手！付代价！
Pada part selanjutnya, terlihat jika ada dua dewa perang yang berhadapan dengan para monster, dan salah satu dari monster itu mempunyai ukuran yang sangat besar. Terlihat jika pertarungan mereka sangatlah sengit. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.